A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di 13 Ramadan. Tanpa terasa hampir setengah bulan sudah kita jalani bulan suci ini. Dan kembali lagi kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita masih tetap seperti bulan-bulan sebelumnya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, atau ada perbedaan yang kita berikan untuk spesial menyambut datangnya bulan yang sangat berharga ini, sangat besar kemuliaan di dalamnya. Termasuk cara kita menghargai setiap detik, setiap waktu yang berjalan untuk bisa memperbanyak bertilawah Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak qiyamul lail, bangun malam di saat kita siangnya itu lelah bekerja, sudah repot dengan urusan dunia, dan malam kita khususkan untuk beribadah, ya, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Atau malah di Ramadan ini kita biasa-biasa saja, terlewat begitu saja, ya, tidak ada bedanya, ya, udah, hanya perbedaan nama bulan Ramadan saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk memperbaiki hidup, memperbaiki kualitas ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga nanti di bulan-bulan setelahnya mudah-mudahan Allah berikan kita sukses dan berhasil, ya, menjalani ujian-ujian yang nyata di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, abang, kakak, ayah, bunda, bapak, ibu, ya, teman-teman, anak-anak Nabi, seluruh hadirin yang insyaallah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini Allah berikan kita kesempatan lagi untuk untuk kajian, tapi kita batasin saja sampai jam 7, setengah jam saja. Ini harus kita rutinkan, kalau tidak dirutinkan nanti bisa malas. Nah, kenapa Abi agak mundur? Karena biasanya kita mulai itu dari jam 6, cuman dari jam setengah 6, tapi di sini setengah 6 itu ada, ya, biasalah musyawarah bapak-bapak, ya kan, sambil menunggu belanja, kadang malas pulang, jadi di musola. Kajiannya enggak pakai streaming, kajiannya cerita-cerita gitu, sharing-sharing. Jadi setengah jam dipakai untuk itu, maka kita buatnya untuk setelah ini. Nah, gitu dia. Ya, enggak apa-apa, ya. Barakallah. Semoga yang dikerjakan itu membawa manfaat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, yang kita akan bahas hari ini adalah judul spesial untuk di bulan Ramadan. Sebenarnya ini dilakukan seharusnya di sebelum bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, yakni tentang taubat. Bagaimana orang-orang yang sudah mengkhususkan diri untuk disucikan dulu hatinya, biar menyambut bulan Ramadan itu spesial. Nah, gitu dia. Taubatan nasuha, taubat dari segala macam kesalahan yang pernah dibuat, dan berjanji, beriktikad, ya, niat benar-benar, usaha sungguh-sungguh untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kalau enggak nanti kita jadi orang-orang merugi, ya. Insyaallah kalau orang-orang yang sudah bertobat akan Allah bimbing jalannya menjadi jalan orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kajian online subuh spesial Ramadan ini kita banyak bertilawah. Jadi kita masukkan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan kita baca artinya, kemudian kita maknai, supaya apa? Di Ramadan ini mungkin ada teman-teman yang belum tergugah hatinya untuk bisa bertadarus Al-Quran sendiri, karena mungkin ya satu dua hal urusan yang lain, maka
maka dengan cara ini bisa mendapatkan pahala Al-Quran sama dengan yang membacanya, hanya dengan mendengarkan, bahkan sudah dapat sampai makna-maknanya. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya, karena kita sudah agak telat mulainya. Cukup itu mukadimahnya. Nanti kita insyaallah sholawatan di akhir. Ya, barakallah ya. Kebetulan kami mau berangkat juga ada 7, jadi kita fast charging insyaallah. Oh ya, jangan lupa nanti bisa disaksikan video offline-nya. Video ini akan didownload dan ditayangkan di channel YouTube Buya Banu Official. Dan semua video-video ceramah kita, kajian kita, sharing kita akan ada di situ untuk bisa jadi pengingat kita. Insyaallah. Pesan penting yang pertama adalah kalau kita belum bertobat, maka ketahuilah Allah itu sangat Maha Penyayang, dan sebenarnya Allah menginginkan kita untuk bisa balik kepadanya. Selama ini kita sudah banyak berbuat yang tidak benar, sudah terlalu jauh dari jalannya Allah. Maka mungkin ini waktu yang tepat untuk kita kembali. Ya, mau kapan lagi? Dan sampai nanti kita jadi orang-orang yang tidak diterima tobatnya. Ada, nanti kita bacakan. Dan kalau kita hari ini sudah menjadi orang yang bertobat, berbuatlah supaya orang semangat untuk menemui titik baliknya menjadi orang yang baik seperti kita dulu pertama kali bertobat. Ya, setiap manusia punya salah, setiap manusia punya titik balik. Nah, bagaimana kehidupan kita ini bisa menjadi wasilah untuk orang-orang jadi berbuat baik. Barakallah. Kita bacakan dulu dari yang paling pertama ya, ini An-Nur ya. Surah An-Nur ayat ke-31, surah 24. Ini surahnya ayatnya panjang, kita baca di akhir ayatnya sebagai tagline-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, ini artinya adalah kemudian bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Nah, lagi-lagi kita selalu disuguhkan dengan kata-kata orang beriman. Karena apa? Kalau tidak beriman, tidak percaya akan adanya hari kiamat, maka tidak akan pernah dia mau mengerjakan kebajikan, menuruti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka kita sebelum bertakwa, ya, sebelum mau melakukan sholat, sebelum mau apa segala macam lah, percaya dulu bahwa ada Tuhan pencipta alam semesta. Percaya dulu ada malaikat yang menyampaikan semua perantara. Percaya dulu ada Rasul, Nabi dan Rasul yang menjadi penyampai risalah kepada umat manusia. Ya, percaya adanya kitab-kitab sebagai panduan pedoman hidup sejak zaman yang dahulu kala sampai hari ini. Percaya kepada hari kiamat, di mana hari manusia dibangkitkan dan diperlihatkan semua amalnya. Jadi kalau nggak percaya hari kiamat, maka orang hidupnya suka-suka. Ya. Dan terakhir percaya kepada qadar dan qadar. Maksudnya percaya kepada ketetapan yang Allah berikan yang bisa kita rubah dan yang Allah berikan yang tidak bisa kita rubah. Misalnya apa yang bisa kita rubah? Kekayaan, itu dia. Kecerdasan itu bisa dirubah. Tapi kalau kematian, kelahiran tidak bisa dirubah. Ya, barakallah ya. Iman, tanamkan iman di hati dan insyaallah menuju kepada level bertakwa. Insyaallah kita jadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Ya, masuk ayat surah yang menganjurkan kita untuk bertobat, yakni An-Nisa surah keempat ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat
قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Sungguhnya tobat yang pasti diterima Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kemudian mereka yang segala bertaubat, mereka yang Allah terima tobatnya, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, jadi pertama tagline-nya adalah kalau orang yang melakukan kesalahan tapi dia tidak tahu, nah belum mukallaf. Mukallaf tuh sudah dibebani hukum, tidak tahu dia kalau itu haram, ini halal, nah, ini tidak boleh dilakukan, maka itu udah kena dosa. Ya, ada orang bodoh tidak tahu kok itu salah, nah, itu masih diterima tobatnya. Tapi kalau kemudian dia terus-menerus mempertahankan kebodohannya, tidak mau mempelajari agama, maka dia akan terjerumus kepada kesesatan. Ya, orang jahiliyah itu zaman dahulu kan suka-suka buat peraturan karena gitu, tidak mau belajar, tidak mau tahu. Ketika dikasih tahu membangkang. Itu dia. Maka hari ini janganlah kita jadi orang-orang yang seperti itu lagi. Sudah banyak ilmu pengetahuan yang bisa diakses dari mana-mana. Maka mustahil kalau orang-orang hari ini itu masih dalam keadaan tidak tahu. Yang ada itu orang hari ini itu tidak mau tahu atau membangkang. Nah, dua aja sekarang ini. Sombong tidak mau tahu atau sudah tahu tapi membangkang, nggak percaya. Nah, barakallah. Jadi kalau sudah begitu pasti Allah terima tobatnya, ya, karena Allah itu mengetahui segala isi hati. Allah itu paling bijaksana. Kok kita kan kadang-kadang kita nih menilai sesuatu itu sesuai dengan apanya kita, moodnya kita, ya kan. Kadang-kadang manusia itu seperti itu, tidak bijaksana menilai sesuatu, tapi Allah Maha bijaksana. Allah kabir. Selanjutnya, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَتُوبُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Tidaklah tobat itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan keburukan, sehingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Tidaklah pula bagi orang-orang yang meninggal dunia sementara mereka dalam kekufuran. Tidak, telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi mereka. Nah, nih, semua tobat pasti Allah terima. Mau tobatnya pendosa, tobat pezina, pejudi, pemabuk, ya, pemakan uang haram, dan semuanya pasti Allah akan terima. Tapi satu yang tidak diterima, tobat ketika orang sakaratul maut. Sewaktu dia sehat, hidup, disuruh tobat, tidak mau. Ya, tapi ketika ada sakaratul maut, nafas sudah digoroh-goroh, di kerongkongan, baru, ya Allah, ampuni aku bertobat. Tak laku dah, kata malaikat, bandalnya, pam. Dari dulu suruh tobat tidak mau, begitu sudah sakaratul maut minta tobat, enggak diterima. Dan satu lagi, jadi ada dua. Pertama itu, yang kedua adalah tobatnya orang yang mati dalam kekufuran. Maksudnya yang mati dalam kekufuran gimana? Sampai di akhir hayatnya dia belum memeluk, ya, meyakini agamanya Allah. Kemudian apa? Tidak menjalankan syariat-syariatnya yang Allah tunjukkan. Naudzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada itu, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah semua, Allah tolong kita di dunia sampai kemudian di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik ya. Semoga menjadikan motivasi bagi kita. Ini ada Al-Baqarah ayat 54, surah kedua.
Baca lagi ya. Biar banyak tadarusnya. Ini seharusnya kita sudah hari ke 13, berarti sudah 12 kali khatam. Kalau 5 juz sehari kalikan saja, kalau 15 juz sehari kalikan saja. Kalau sampai tak baca, nah itu yang parah itu ya. Allah kabir. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang cinta dengan Quran, yang bisa meluangkan waktu untuk bisa bersama dengan Quran. Amin ya rabbal alamin. 54 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptaanmu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguhnya dia yang maha penerima tobat lagi mempunyai. Coba bayangin hadirin, kita ini hidup di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hidup di zaman umat Nabi Musa, ya Nabi Musa alaihissalam, umatnya kalau mau bertobat harus bunuh diri, menghilangkan semua kesalahan. Jadi bapak ibu yang pernah berjudi, ya pernah berzina, mohon maaf, pernah pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita kalau melakukan dosa besar, ya melakukan dosa dan kesalahan, mau bertobat bunuh diri baru diterima. Nggak ada yang mau bertobat kan Bu ya. Makanya Allah berikan kemudahan dari Al-Quran ini untuk yuk balik. Gimana cara tobat? Sadar, pertama sadar dulu awal melakukan salah. Nah, kalau orang tak punya kesadaran, bukan salahku, salah dia, ini salah ini, aku. Harus sadar dulu kita melakukan kesalahan. Pertama, tips untuk tobat. Yang kedua, berniat untuk berhenti dari kesalahan itu. Ya, baru memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong hamba ya Allah, bimbing hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ya kan? Tidak cukup dengan itu, masuk prosesinya, mandi tobat, sholat tobat. Dan kumpul dengan orang-orang soleh, pelajari. Paling nanti disuruh apa? Perbaiki sholat. Kalau perbaiki sholat akan memperbaiki hidup. Suruh apa lagi? Baca Quran. Untuk obat hati biar gak galau-galau. Ya, hiasi hidup dengan zikir, dengan lantunan sholawat. Begitu. Berjanji, bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Kan gak ada kalau kita nggak melakukan kesalahan, kan kita nggak terambil jatah hidup kita kan. Maka yang melakukan kesalahan itu pasti karena nafsu. Jadi mohon maaf kalau ada kita yang selama ini, nih Bani Israel kan menyembah sapi. Kita hari ini tidak ada lagi menyembah sapi, tapi menyembah apa? Hantu, menyembah demit, pesugihan. Mohon maaf, saudara-saudara kita masih banyak sekali percaya dengan hal-hal pesugihan. Ya, memperkaya hidupnya dengan cara pesugihan. Ini haram. Melibatkan jin-jin untuk melaksanakan prosesi tumbal segala macam, nggak boleh. Nah, sebelum akhirul hayat tobatin, bismillah. Ya, nggak boleh begitu apalagi yang selain menyembah ini, menyembah handphone. Menyembah handphone kayak mana? Kalau nggak pegang handphone dia satu hari, rasanya macam hidup nih lintang pukang sudah. Handphone tugasnya untuk komunikasi, selesai.
Tapi kalau kemudian dijadikan hiburan yang berlebihan sehingga dia melupakan tugas pokoknya sebagai hamba, itu termasuk sesembahan itu. Seharusnya kan kita melibatkan segala sesuatunya kepada Allah. Ini kan melibatkan segala sesuatunya untuk handphone, untuk dunia maya. Lupa dengan dunia nyata. Na'udzubillah min dzalik. Itu dia. Ya, tobat mudah kok, tobat mudah hari ini. Tidak ada bedanya. Orang bertato, bertindih, ya zaman sekarang tidak perlu lagi dihapus tatonya, di las digosok atau disetrika, nggak perlu. Yang penting udah niat hijrah, ya bagusin sholatnya selesai. Orang yang sudah tobat duluan masih mencibir, berarti dia yang belum tobat. Gitu dia. Tapi jangan kemudian orang yang bertato tobat terus sombong dia dengan tatonya. Aku kan udah jadi belagak sok keren, sementara dia sudah diampuni. Itu salah juga. Seharusnya malu. Itu dia. Tetap punya rasa malu karena sudah mentato, ya. Walaupun tidak dianjurkan untuk dihapus karena biaya menghapusnya mahal dan menyiksa diri juga, bagus untuk disedekahkan saja, ya kan? Makanya sama-samalah mengerti antara yang melihat orang bertobat bertato dengan yang bertato bertobat. Jangan ada kesalahpaham di antara ini, insyaallah. Barakallah. Kemudian kita baca Al-Maidah surah ke-5 ayat 39. Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pokoknya setiap kata-kata Allah menyuruh taubat, Allah menyematkan di dalam Quran itu kata-kata bahwasanya Allah itu sayang, Allah itu ingin mengampuni dosa kita, Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha bijaksana, begitu. Ya, jadi kita yang melakukan kejahatan apapun, nggak ada yang nggak bisa diampuni. Walaupun manusia memiliki dosa sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan, kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, semuanya hilang. Ya, semuanya hilang. Jadi ada yang cemburu. Jadi enak kali lah dia udah melakukan kejahatan, ya enak-enak dalam hidupnya, ingkar sama Allah. Begitu taubat hilang semua. Saya yang tidak melakukan itu sama dia posisi, jelas beda lah guys. Macam mananya? Yang sudah taubat duluan, yang sudah taat duluan, Allah angkat derajat antum duluan. Mereka kan belakangan. Kecuali antum itu bertaubat tapi tidak sepenuhnya bertaubat. Nampaknya saja tidak berbuat zolim, tapi zolim kepada diri sendiri. Itu tadi, masih sering mencibir orang, masih sering ngurusin orang, sehingga ada orang yang baru tobat tiba-tiba posisinya lebih dari antum. Contoh, Abi punya banyak orang-orang yang dari non muslim, ya dari Cina, dari Kristiani masuk ke dalam Islam, ya termasuk guru-guru kita, ya Ustaz Yahya Waloni, kemudian ada Ustaz Acong, ya Acong Qolim, ya masuk Islam, sejak masuk Islam sampai sekarang gak pernah berhenti berdakwah. Jadi ustaz, sahabat kita Andi Baso, jadi ustaz, jadi pelopor penyampai syiar. Kenapa seperti itu? Masuk Islamnya real. Antum yang Islam sejak lahir tidak merasakan keislaman itu sendiri. Nah wajar kalau posisinya lambat laun menurun di bawah mereka-mereka ini. Ya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kita dulunya seperti apa maunya. Setelah kita balik, baru Allah berikan kita kemampuan untuk memilih. Nah, di situ baru persaingan yang sebenarnya antara
hamba-hamba yang dicintai Allah dengan hamba-hamba yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Al-An'am surah ke-6 ayat 54. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmata annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami datang kepadamu, katakanlah salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kejahilan atau kebodohan, kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan sebagainya, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sungguhnya dia pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita duduk-duduk nih sama bapak-bapak ya kan, sama orang-orang tua pada terawih, itu sharing-sharingnya kita tentang apa? Tentang kehidupan semasa muda. Dulu gimana? Wah, Abi punya masa muda, ya kan? Teman-teman Abi punya masa muda. Sahabat-sahabat kita, bapak-bapak di sekeliling kita punya masa muda. Ada yang mohon maaf masa mudanya habis dengan pacaran, main perempuan, ya, bayar perempuan, nah, bayar apa namanya, judi, main judi, mabuk-mabukan, narkoba, Allah karim, ya, mencuri, maling, hobinya maling, begal, geng motor, ini hari ini marak kali kegiatan geng motor ini. Abi minta mohon lah sama kalian, kadang-kadang pun walau kita anggap ya kita takutnya sama Allah, tapi kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga Abi kalau mau keluar ini. Jadinya gara-gara apa? Takutnya nanti kalian salah sasaran, iseng-iseng pulang, ya kan? Karena teman Abi udah kena tuh, pulang undangan sendiri, jalan rumahnya di Tamer sana, iseng mereka, dia kejar balik, habis bonyok, sampai keretanya rusak, orangnya bonyok. Untung ngumpet di comberan, kalau enggak mungkin sudah tercincang-cincang. 20-an kereta, boceng-bocengan bawa sajam, ya Allah ya Rob. Anak-anakku ya, adik-adikku, semua tim-tim geng motor, ya, yang baik-baik lah. Kalau kalian modifikasi motor, modifikasi kereta yang betul lah, ya, yang cantik lah, yang skillnya dimainkan lah di situ, ya. Kalau mau balapan di race, di arena yang benar, jangan di jalan raya, jangan berbahaya, membahayakan orang, ya. Mau pakai knalpot yang masuk ke Mandalika sana, beli MotoGP atau ikut road race, jangan diblong-blong, walaupun dulu lebih pernah juga, ya kan. Tapi tak meresahkan orang kita, ya menurut kita, padahal orang resah juga, ya kan. Janganlah, ya Allah, jangan. Apalagi kalian bawa sajam nih, sreng, aduh. Kalau kalian kayak gitu, minta sama pemerintah melegalkan kayak gitu, perlombaan bunuh-bunuhan, sana lapor ke mahkamah, lapor ke anggota Dewan Republik Indonesia. Jangan orang diembat berdosa ya, berdosa. Ini video nanti ini dipotong, di share. Tak izin, tolonglah sama-sama kita berbuat baik, ya. Ngapain lah yang kayak gitu, ya, kasihan orang tuanya. Yang kalian buat itu nanti mengalir dosanya kepada orang tua, dan siksanya itu sangat pedih, ya. Janganlah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Tobat. Untuk anak-anak yang di musola juga, ya, yang pernah ngerokok
ngerokok di musola, yang tidur di musola macam orang di kafe, di warung ya, membuat musola ini menjadi tempat-tempat apa namanya yang nggak betul, bejijakan di dalam masjid. Dirubahlah, bertobatlah. Karena kalian bukan lagi orang yang tidak tahu. Udah banyak yang mengasih tahu dari orang tua sendiri, orang tua orang lain, ya. Para ustadz-ustadz, guru-guru, abang-abangnya sudah memberitahu semua. Tinggal kalian ini. Jadi tidak ada lagi kata kebodohan di situ karena ketidaktahuan. Tapi yang ada di situ adalah pembangkang. Udah dikasih tahu, tapi tidak mau tahu. Itu dia. Barakallah. Ada yang buat karena kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan sebagainya ya. Semua nih, semua. Assalamualaikum. Jadi bagi orang yang menuju pertobatan, selamat Anda akan mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-A'raf surah 7 153. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang mengerjakan keburukan kemudian setelah itu bertobat dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu setelah tobat itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi tidak ada pilih kasih di sini. Ini sudah rasa kasih sayangnya Allah. Yang pernah mungkin membunuh 100 kali, tobat Allah ampunkan. Ya, tidak perlu kemudian kita bilang-bilang kepada orang, tidak perlu. Aib kita cukup kita dan Allah yang tahu. Ya, jangan sampai kemudian kita sombong dengan saya dulu pernah begini, kau belum apa-apa, aku dulu pernah. Sombong pula dia melakukan keburukan. Ini kalau bisa aib-aib kita itu ditutup serapat-rapatnya. Ada pembelajaran-pembelajaran yang perlu disampaikan, ada yang tidak. Ya, jangan kemudian sampai salah tempat. Kalau sampai salah tempat, inilah yang jadinya nanti malah sombong-sombongan dalam keburukan. Jadi kalau yang pernah memakan riba, pernah buat usaha riba, pernah nyuri timbangan kalau yang berdagang ya, pernah nyokeng-nyokengi yang jadi asisten, pernah makan uang haram yang jadi kepala-kepala sekolah ya, makan dana BOP, BOS ya, yang pernah memotong uang THR karyawan yang jadi bos perusahaan ya, yang pernah menyunat uang bansos, semuanya yang pernah melakukan keburukan, taubatan nasuha, insyaallah diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kasih dan sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pernah nyuri duit mama. Abi pernah punya santri ditanyai apa dosa kamu yang paling apa? Nyolong duit mama di bawah bantal. Ibumu jangan naruh dia lagi di bawah bantal. Ketahuan. At-Taubah ya, ayat 27 surah 9. Baca surah At-Taubah ini tidak pakai bismillah, bacanya pakai a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yatubu Allahu min ba'di dzalika 'ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih, siapa yang Allah kehendaki yang taubatnya benar, yang taubatnya cuma karena formalitas, katanya taubat tapi tetap melakukan keburukan di depan orang, ya, di depan orang dia itu baik,
di belakang orang yang nggak dikenal baru dia wah. Jadi tobatnya itu supaya dikenal baik di depan orang-orang yang dia kenal. Tapi di belakang orang-orang yang nggak dia kenal, ya bersama orang-orang yang nggak kenal, walah centang perenang lintang pukang haram lintang ya samburetan hidupnya, suka hati, dugem, main cewek, apalagi nongkrong main judi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita berdoa semoga kita jadi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini ya, nggak ada yang bisa jamin. Abi, para ustadz-ustadz itu, para guru-guru itu, para apa namanya ya, saudara-saudara kita yang terlihat alim itu diterima tobat, dan tidak ada yang bisa jamin. Tapi kita harus yakin bahwa tobat kita diterima. Dengan apa? Ada tandanya. Kalau kita berhenti melakukan keburukan, itu tanda tobat kita diterima. Ya. Yang kedua, kalau kita udah sibuk untuk melakukan kebaikan, itu berarti Allah terima tobat kita karena kita dibimbing kepada jalan yang benar. Insya Allah. Ada lagi di 112 ini surah At-Taubah juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Mereka itulah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu agama, ruku dan sujud, menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, serta memelihara hukum-hukum Allah, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Jadi orang yang bertobat itu benar-benar bertobat. Pertama, dia akan memperbaiki ibadah. Yang paling pertama sholatnya. Yang kedua, dia mulai memuji Allah, banyak beristighfar, banyak bertasbih, ya, dan hobi majelis. Senang majelisan, duduk di majelis ilmu, dengerin ilmu, belajar ilmu, ya, sharing sama orang-orang alim seperti itu. Ruku dan sujud. Ruku dan sujud ini maksudnya memperbanyak sholat-sholat yang lain. Kalau sholat tadi kan pertama tuh ya, ibadah tuh bukan hanya sholat, tapi yang paling puncak itu sholat. Tapi nanti kalau orang-orang yang sudah tobat tuh, maka dia akan rajin puasa, rajin sedekah, rajin tersenyum, ya, rajin ibadah yang lainnya. Kemudian apa? Dia udah mulai mencegah, udahlah, jangan begitu. Ya, nyuruh orang, ayo sholat yuk, ngajak orang, itu singkirkan apa dari jalan. Udah tahu dia nilai-nilai kebaikan. Ya, kemudian apa? Mencegah dari kemungkaran. Jangan begitu. Sudahlah, kalau dulu sudah pernah terjadi, kita sudah pernah buat salah, udah biarkan yang berlalu. Ayo kita balik. Enak kok jadi orang baik gitu. Udah mulai menyuarakan kebaikan. Insya Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka nggak ada orang beriman tuh hatinya gelisah, galau, nggak ada. Ya, semua hatinya terpaut kepada Allah. Kalau kita sering gelisah, sering galau, berarti kita ada masalah dengan iman. Tajdidul iman, perbaiki iman. Setiap hari iman itu yazid wa yanqus, naik turun. Jadi di setiap hari harus diperbaiki dengan cara apa? Banyak caranya. Yang paling ampuh itu adalah tilawatul Quran ma'al makna, sama maknanya. Jadi kalau kita baca Quran itu udah dapat ketenangan. Baca maknanya makin mantap karena kita tahu apa yang kita baca. Ini pesan Allah. Kalau kita tahu bahasa Arab, maka nggak perlu baca makna. Baca Al-Quran sudah tahu apa intinya.
Tapi kalau kita nggak tahu bahasa Arab, maka baca terjemahannya. Ya, yang galau-galau, hobinya galau. Galau gara-gara apa ya? Gara-gara duit, gara-gara rumah tangga, gara-gara karir, gara-gara prestasi, gara-gara hubungan masyarakat sosial, segala macam. Pokoknya sering galau, gelisah. Baca Al-Quran, baca maknanya. Engkau akan temukan bagaimana cintanya Allah kepada kita sebagai hamba. Insya Allah. Ya, 2 ayat terakhir ya. Surah Hud, ini surah ke-11 ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adab yaumin kabir. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan kematian, dan memberikan pahala di akhirat kepada setiap orang yang beramal saleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat, azab yang sangat besar. Kalau orang bertaubat pasti akan menerima kabar gembira sejak dia hidup sampai dia wafat. Itu garansinya. Gak akan kita jumpai garansi itu kalau kita beli mobil. Pak, Bapak beli mobil kami akan dapat kabar gembira dari mulai Bapak beli sampai mobilnya hancur. Gak ada. Hanya dapat di Al-Quran, Allah yang menjamin sendiri bahwa kita akan merasakan kenikmatan ya sejak kita hidup semasa bertobat sampai kita wafat. Insya Allah. Kemudian apa? Di akhirat, nah taubat-taubat itu semua akan dinilai pahala kebaikan, dan itu yang akan membuat kita nanti akan merasakan nikmatnya hidup di surga bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi yang gak mau bertobat, silakan saja. Berarti kita pilihan yang kedua, menantang Allah. Seolah-olah kita bilang gini, mana sih Allah yang katanya mau ngasih azab yang sangat besar, mana sih? Cobalah. Maka ada kemarin ada artis-artis di Indonesia beragamanya Muslim, tapi mohon maaf menyuarakan pornografi, menyuarakan hal-hal kemaksiatan. Apa beliau bilang? Nggak apa-apalah, kan banyak juga orang kayak saya, nanti kami di neraka buat arisan. Oh, berarti dia cingkal. Ya, walaupun ini bercanda ya, tapi agama tidak antum bercanda. Kalau memang antum mau seperti itu, yaudah kita nanti jumpa di sana sajalah. Ya, maksudnya Abi nengok dari atas, nengok dari surga. Gak beranilah kita masuk neraka lah. Panas siang jepret aja kita ampun kok, apalagi neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita bisa suruh milih, ya milih surga lah, apa yang milih neraka. Kadang-kadang orang ini aneh gitu, hidupnya itu hidup tapi tidak memahami makna hidup. Hidup hanya untuk kehidupan, tapi tidak untuk mempersiapkan kematian. Nah, itulah anehnya manusia. Terakhir, surah terakhir untuk subuh ini ya. An-Nahl ini madu ya artinya. Surah ke-16 ayatnya 119. Baik, belum hafid saya. Nah ini dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin summa tabu min
ba'di dzalik tsumma tabu. An-Nahl ya? An-Nahl kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Jadi ada ayat Al-Qur'an tuh banyak yang kembar-kembar tapi diulang untuk memberikan penegasan. Ada penggalan-penggalan yang berbeda untuk memberikan variasi dalam kita menuju jalan kebaikan. Ini artinya kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan. Tadi ada kan? Tidak menyadari akibatnya, lalu bertobat dan memperbaiki diri. Sungguhnya Tuhanmu itulah benar-benar yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, nih kesimpulannya adalah kalau kita tidak mengetahui itu buruk, maka itu Allah ampuni. Tapi kalau kita sudah tahu itu buruk dan kita lakukan, maka itu berarti kita menentang Allah. Sekarang tinggal pilih saja. Semuanya sudah sama-sama tahu. Kita sudah tahu dan sudah ada yang memberitahu. Kalau kita tidak mau tahu, berarti urusan kita adalah dengan pencipta. Yakni bagaimana kita dengan sadar, ya, dengan secara sadar dan gamblang menyuarakan bahwa kita menentang Allah. Mana sih buktinya kekuasaan Allah? Mana sih buktinya azab Allah? Mana sih seberapa besar sih siksa Allah? Sini aku nggak takut. Nah, jadi orang-orang yang tidak bertobat itu sebenarnya karena kebodohannya tidak tahu. Tapi kalau dia kemudian tahu dan tidak bertobat, berarti dia bodoh karena bandalnya. Ujung-ujungnya apa? Namanya pembangkang. Allah kan na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan istiqomah, diberikan hidayah sampai akhirul hayah. Amin ya rabbal alamin. Kita doa untuk saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah tolong mereka. Allah jadikan wasilah kita menyuarakan ini menjadi jalan kita berkumpul bersama di surga dengan saudara kita syahid-syahidah, mujahid-mujahidah yang ada di Palestina dan di sekitarnya. Kita suarakan benar-benar sampai kemerdekaan itu nyata di depan mata kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wal afu minkum. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kita menampun. Semoga kajian ini bermanfaat. Ya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Siarkan ini, share ke banyak orang. Semoga bermanfaat. Ya, astaghfirul khairan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu lil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahim. Fahabni taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik